Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sirri wal wala. Asyhadu an la ilaha illallah huwa ahkamul hakimin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mursal rahmatan lil alamin. Amma kalau saya ceramah di depan anak-anaknya banyak, maka saya punya aturan. Siapa yang duduknya siapa yang menunjukkan besar-besar ketua, siapa yang tidak melihat ke depan akan saya panggil. Jadi kalau ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada anak-anak ini yang duduk ke depan, yang bercanda-canda di temannya, ngobrol-ngobrol, kasih tahu saya. Kita panggil ke depan, kita suruh dia duduk sini. Nah, usahakan anak-anak, nenek-nenek juga kita panggil sini. Mana tahu kalau ada nenek yang lari-lari juga. Yang sangat kita hormati Bapak pengurus ketua masjid, Bapak Wasim. Ada juga Bapak RW tadi sudah memberikan kata sambutan. Pak Alian Betul, Alian Pol. Kalau sekarang Alian Abdullah. Dan saya hormati bapak-bapak semuanya, ibu-ibu juga, anak-anak yang saya sayangi. Awalnya saya itu dihubungi oleh Pak Wasim. Asumsi saya waktu itu adalah peringatan tahun baru, sehingga judulnya adalah tahun baru 1442, optimalisasi kesehatan dan imunitas. Kemudian MC menyampaikan bahwa stretching acara malam ini adalah peringatan Hari Asyura. Maka kita ubah judulnya, ya, Hari Asyura, momentum optimalisasi kesehatan dan imunitas. Apa juga? Islam kajian untuk imunitas juga. Pada suatu hari, Nabi kita itu di Madinah bertemu dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu lagi berpuasa. Nabi bertanya, ada apa ini? Orang-orang Yahudi menjawab, ini adalah amalan yang sangat baik. Apa itu? Kata Rasul, Nabi Musa alaihissalam puasa Asyura ketika dia mensyukuri mengalahkan Fir'aun. Ya, apa kata Nabi? Saya lebih utama mengamalkan Asyura itu. Tapi sahabat-sahabat kebisikkan kepada Rasul, ini jadi amalan orang Yahudi. Ini saja. Kalau umur saya panjang tahun depan, selain Asyura, kita puasa Tasyu'a. Apa itu Tasyu'a itu? Puasa sebelum Asyura, tanggal 9 Muharram dilanjutkan dengan 10
Muharram hari Asyura untuk menyelisihi amalan-amalan perayaan. Jadi bapak-bapak yang sudah puasa Tasu'an, puasa Asyura berarti mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis itu, keutamaannya sangat luar biasa. Apa keutamaannya? Allah mengampuni dosa orang yang berpuasa itu setahun yang lalu. Bayangkan itu. Ya, kita puasa hanya 2 hari, setidak-tidaknya Asyura itu, tapi kita dapat pahala yang besar. Apa pahala besar itu? Dihapuskan oleh Allah dosa-dosa kita setahun yang lalu. Kok bisa begitu? Memang itu kehendak Allah. Itu cara-cara Allah memberikan bonus kepada kita. Nggak yakin saya itu. Kalau nggak yakin, nggak beriman kepada Rasulullah. Kalau Allah sudah menetapkan, maka itu yang terbaik untuk manusia itu. Yakinlah itu. Kalau disuruhnya begini, begini kita. Disuruhnya kita begitu, begitu kita. Kelihatannya enteng, ya. Tapi ingat, asal itu disuruh oleh Allah dan Rasul, walaupun kelihatannya enteng, dia bergizi. MBG. Dia bergizi. Contoh, amal-amal yang sederhana. Ketika kita pergi ke majelis taklim, niat kita adalah mencari ridho Allah. Tiba-tiba dicatat kita mati. Dalam hadis itu orang itu masuk surga. Siapa yang menyatakan itu? Allah dan Rasul. Yakin. Karena apa? Itulah pintu-pintu surga yang diberikan kepada umat Islam. Tidak hanya satu pintu. Ada bagi puasa orang utama masuk surga. Ada bagi sedekah orang utama masuk surga. Ya. Nah sekarang ada bagi puasa sehari saja Asyura, kita terampuni dosa setahun yang lalu. Bayangkan itu. Setahun ini banyak dosa kita. Apa dosa kita setahun ini? Kalau bagi ibu-ibu, dosa yang terbesar itu adalah seminar. Tahu seminar itu? Nanti duduk di sana seminar, ketemu dengan tetangga ini seminar, mana-mana seminar, hari-hari pun dengan seminar. Ya. Kenapa ibu-ibu itu sering seminar? Ada penelitian di Malaysia dulu bahwa kuota bicara wanita itu lebih kurang 25.000 kata. Laki-laki kuota katanya sehari itu 5.000 kata. Makanya laki-laki itu banyak diam. Kenapa? Karena kuota katanya cuma 5.000. Ngomong sedikit habis. Kalau wanita itu tidak, kuota katanya 25, bingung dia habisnya. Akhirnya kemana-mana seminar. Pergi beli kopi nanti kami udah menunggu. Kenapa malam pulang? Saya lagi seminar tadi di warung kopi. Kemudian pergi rumah tetangga. Kenapa lama pulang? Lagi seminar juga. Dilihat-lihat, kuota kata masih banyak lagi. 18.000 kata lagi. Berhias seminar. Ngobrol lagi. Makanya wanita itu lebih cenderung terjebak dalam yang namanya
dosanya besar. Maka orang semenjak segera malam, jelas kelihatan, kemudian kelihatan, dada kelihatan, akhir berjalan dengan salah orang lain yang kecil, dia nampak sama dia. Tapi kalau dosa dia besar, sengaja disimpan-simpan. Kayak orang menuntut. Nah, coba tengok. Nah, dari dia menuntut dia banyak. Nah, ada 3. Nah, 1 sama orang. Salah orang 1, oh ramai. Salah dia disimpan-simpan. Itu apa? Itu dosa. Ya, kalau dalam ayat disebutkan seperti memakan bangkai saudara, betapa menjijikkan dia. Tapi itu enak kadang-kadang. Nah itu dosa. Dosa kita setahun yang lalu banyak menggunjingkan orang, menggunjingkan tetangga. Nah, dengan puasa 1 hari saja, Asyura, maka hapus dosa saya. Jangan main-main dosa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul menyatakan sumu tarjihu. Puasa kamu sehat. Betul tidak? Kenapa kita puasa? Supaya kita sehat. Tahu nggak Bapak Ibu yang termahal di dunia ini apa? Sehat. Mari kita ukur, apakah memang sehat ini lebih mahal daripada yang lain? Oke. Ada bapak-bapak mobilnya 5, rumahnya 4, istrinya ada. Tapi badannya sakit-sakitan. Apa yang terasa di situ? Apa yang hebat di situ? Yang hebat rumahnya, yang hebat mobilnya, tapi dia sendiri tidak merasa hebat. Kenapa? Sakit-sakitan. Ada pengurus pas-pasan hidup, hari-hari beras keringat banting tulang. Kalau kita lihat sepertinya tersiksa hidupnya, payah. Tapi coba lihat, ketika malam tiba, dia duduk ngomong, tertawa-tawa dengan istrinya. Ya, berkeringat siang, malam badannya segar, ngopinya datang. Coba mana yang paling berharga? Ya, orang yang sehat daripada orang yang sakit, banyak harta tapi sakit-sakitan. Mana yang mahal? Sehat. Disitulah letaknya keadilan Allah. Allah memberikan keadilan bukan dari materi. Kalau Allah memberikan keadilan dari materi, Allah itu tidak adil. Kenapa? Ada orang matanya sipit, tidak tahu berdoa, tidak pernah sembahyang, tidak pernah bersujud kepada Allah, tapi kaya raya. Anak-anaknya lahir cantik-cantik, putih-putih, tinggi semampai, harta berlimpah ruah. Sementara kita mulai dari lahir sudah diajarkan berdoa kepada Allah. Apalagi Rabbana atina fid dunya hasanah itu memang doa
jangan hayai. Sampai keluar dari miskin, sudah minta sama Allah. Kaya kan aku, kaya kan aku, tak kaya juga. Ada yang banyak berdoa kepada Allah. Orangnya banyak, puasanya banyak, tapi kenapa dia pas-pasan terus? Apa rahasianya itu? Rahasianya bukan keadilan. Terima kasih kemudian karena demikian saya sempat ini. Terima kasih sekalian. Demikian yang baik-baik. Ya, jadi yakinlah kita bahwa sehat itu adalah keadilan Tuhan. Tergantung siapa yang mau mencarinya dengan benar. Orang miskin bisa sehat. Orang kaya semestinya lebih sehat, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu mindsetnya paham dengan apa yang kita cari adalah sehat di muka bumi ini, maka menggunakan harta kekayaan itu untuk sehat. Jangan sampai kita kaya dan sehat-sehat. Itu rugi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka hakikat sehat itu tidak hanya fisik, tidak hanya fisik. Kalau fisiknya saja yang sehat, itu kayak maling. Maling itu badannya sehat, tapi orangnya rusak, rohaninya rusak. Maka dia akan merusak orang lain. Yang dituntut di dalam Islam itu adalah sehat jasmani, sehat rohani. Apa tanda-tanda sehat rohani itu? Hatinya itu bersih, ya. Hatinya itu ikhlas. Kalau beramal ikhlas. Kalau bersedekah ikhlas, kalau sholat ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu segala sesuatu amal yang baik diniatkan karena Allah, itu ikhlas. Ustaz, ada orang bersedekah, kemudian di masjid dia minta-minta supaya namanya dibikin besar-besar, diumumkan melalui mik besar-besar. Bagaimana itu Pak? Ini tergantung niat dia. Kalau niatnya itu karena Allah, bisa pahalanya 2 kali lipat. Pertama, niat bersedekah. Yang kedua, niat berdakwah. Niat bersedekah, uang dia berikan. Niat berdakwah, kalau tidak disampaikan nanti saya itu bersedekah, nanti jadi fitnah. Oh, haji itu kelip kali tak ada namanya, tak ada sahabat orang itu Allah. Itu orang yang takut seolah-olah ini tidak ikhlas kalau disebutkan. Tidak, tergantung niat. Niat itu di hati, asalkan karena Allah itu ikhlas. Kalau disebut tidak menyakiti hati orang, tidak riya, tidak masalah. Malah itu baik, supaya nanti beramai-ramai bersedekah. Tengok pagi itu, 100.000, saya 100.000 lah. Nah, mulai ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi niat, makana
yuridul hasanal akhirah nazid lahu fiha. Wa man kana yuridul hasanad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa saja yang menginginkan keuntungan akhirat, nazid lahu fiha, Allah akan menambah balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan siapa saja yang menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, dia mendapatkan kebahagiaan saja dari dunia itu, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Oleh sebab itu, orang yang sehat rohani itu pertama ikhlas. Setiap apa saja yang dilakukan di muka bumi ini karena kebaikan, niatnya karena Allah. Soal nanti orang akan menilai ini yang terserah, itu sudah diniatkan di dalam hati. Makanya Bapak Ibu, kalau ada setan yang membisikkan sesuatu seolah kita riya, enggak. Istighfar sudah cukup. Astagfirullah, tidak dong. Yang tadi itu adalah itu, tidak masalah lain. Selesai. Yang kedua, tanda-tanda rohani yang baik itu tidak iri dengki kepada orang lain. Orang mendapat nikmat, dia senang sekali. Orang dapat musibah, dia sedih sekali. Itu tanda orang rohani. Bisa kita ukur pribadi kita sendiri, coba ukur. Kalau ada tetangga kita beli mobil umpamanya, langsung hati kita senang. Alhamdulillah, berapa saya jual mobil ya, alhamdulillah. Tanda orang itu rohani. Tapi kalau dia sakit hati, masa-masa muka, mobil yang aja, itu tanda orang tak korban. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kalau orang normal itu dia pandai menjaga hatinya, tahu dia dengan Allah. Siapa memberi nikmat itu Allah. Ya, semua yang diberikan Allah ujian. Kebetulan tetangga kaya, alhamdulillah, rugi dengan kaya. Dia pun kaya, alhamdulillah juga, tapi sehat, lapang. Orang yang normal itu lapang. Makanya kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza sulahat sulahal jasad kulluhu. Apabila dia baik seluruh tubuhnya. Apabila dia rusak seluruh tubuhnya. Ala wa hiya qalb. Dia adalah hati. Maka jaga hati kita, jangan kita iri kepada orang lain. Kalau orang Minang kan bilang itu, apa dia bilang itu? Kereta api yang mendaki napaknya yang sesak. Ya, kereta api yang mendaki nafasnya yang sesak. Orang yang berminat dia lurus. Itu. Kan dia lihat kereta api itu, apalagi dia mendaki sedikit. Oh, mana mungkin itu kereta api naik itu. Bunyinya, nah kan gitu. Nafasnya yang sesak. Padahal kereta api itu santai ya. Begitu juga orang pemenantu kawinan dia sakit hati. Apa hubungannya? Maka jaga hati kita itu, jangan kita itu iri kepada orang lain. Ingat, apapun dalam hidup ini, walaupun bisa dilakukan fitnah. Kamu diuji dengan kebaikan dan keburukan. Kaya itu baik, kita diuji dengan kekayaan. Miskin itu buruk, kita diuji dengan kemiskinan. Jadi masing-masing kita itu diuji. Tapi pertanyaannya, siapa yang paling lolos? Orang yang lolos itu ketika dia kaya bersyukuri, ketika dia sabar, ketika mendapat musibah dia sabar. Ini konsepnya. Nah oleh sebab itu, jaga hati kita,
bersihkan hati kita, jangan iri sama orang lain. Syukuri apa yang ada pada diri kita. Ya, rumah kita sederhana bisa kita bersihkan. Apa kita kendaraan kita motor tapi bisa kita menyampaikan kita badan sehat selalu. Alhamdulillah ya Allah, walaupun aku miskin ya Allah, tapi aku lebih hebat daripada nenek itu ya Allah. Dia kaya, tapi dia makan susah ya Allah. Wah, ya kan? Penyakitan, sedikit-sedikit rumah sakit, sedikit-sedikit rumah sakit. Dan bahaya itu. Jadi kita syukuri kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berikutnya adalah sombong. Al-kibru wal-hadwa. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, itu kesombongan. Itu keangkuhan, bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhati sembah oleh segenap alam. Jangan mentang-mentang kaya menyuruh orang tinggal setinggi dada. Itu bahasa sistem dia kan. Sombong itu sebenarnya adalah seseorang yang tidak tahu dirinya siapa. Dia merasa pemberian Allah itu seolah-olah dia mewakili Allah sebagai orang yang sombong. Padahal mereka tadi dia diuji sebenarnya, tapi dia sombong. Dengan harta yang sedikit dia sombong. Dulu waktu dia miskin, sangat suka ramah sekali sama orang lain. Kemana-mana ada orang disapa dia, ibu, pagi bu, assalamualaikum, dari mana ibu? Ramah. Baru begitu dia sudah kaya, wah saya tak boleh lagi ramah. Karena ramah itu adalah perbuatan orang miskin. Kalau sudah kaya harus berwibawa. Orang yang seperti itu menderita. Orang yang ramah itu akan bahagia. Orang yang sombong itu pasti menderita. Dijamin menderita. Memang secara fisik dia itu hebat, pakaiannya hebat, angkat tinggi barangkali, tapi hatinya itu dosa. Cobalah bapak sombong itu membangga-banggakan harta pada saya. Ustaz, saya ada di mobil rumah 5. Oh, mas istri saya itu banyak. Waktu itu orang senang. Tapi begitu sudah pulang, kalau sudah belajar agama, ingat Allah. Nah, kalau sombong dia, akhirnya saya. Kalau masih ada iman sedikit iman di dadanya, dia pasti bisa. Tapi kalau nggak ada iman di dadanya, dia jadi kenal. Sombong itu tak masalah bagi dia. Kalau sombong kayak enak dia. Kemana-mana meninggikan diri, kemana-mana memperlihatkan kehebatannya, menyebut-nyebut harta bendanya, menghitung-hitung harta bendanya. Nah itu kalau orang sombong. Jadi kita yang punya hati baik itu, sombong itu tidak baik. Lebih baik tawadu. Ya, lebih baik tawadu. Kemudian ada lagi hati yang buruk itu apa? Kikir, pelit. Sudah kaya pelit. Ada yang kayak begitu. Di daerah-daerah saya ada seperti ini. Kalau umpamanya dia kumpul sama ibu-ibu ngumpul, ibu-ibu yang lain itu bawa makanan itu, lalu bawa makanan itu. Tilanya dia udah membawa makanan pulang.
mengasihi semua orang itu. Padahal harta itu semestinya dijadikan untuk ibadah, untuk pahala, nggak perlu pikir. Kata orang lain, itu harta yang kau miliki hanyalah titipan ilahi. Coba adanya. Hai, tukang pukulnya di sana. Itu harta yang kau miliki, tidak akan kau salah hati. Ah, nggak tahu ya. Lagu lama Ustaz. Nggak tahu kan. Apa? Aku kita lagi. Jadi harta itu hanya kita, tidak akan kita mati. Harta itu kalau banyak, tidak kita pergunakan untuk kebaikan, dia menjadi kerugian. Itu-itunya begini. Kita punya harta banyak, istri kita cantik. Ya, selama kita punya harta itu, kita sayang sekali dengan harta itu. Dan tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Tiba-tiba kita istri kita cantik, janda cantik. Coba bayangkan, namanya cantik, masih muda, berapa banyak, pastilah dia jadi suami lagi. Dan itu yang adalah suami baru. Aku kalau janda kayak itu mau lah, hartanya banyak, enaklah kawin dengan janda itu. Jadi kita itu hanya menyenangkan lelaki lain, tidak menyenangkan diri sendiri. Kalau mau menyenangkan diri sendiri, sewaktu kita masih hidup punya harta itu cepat-cepat lepas. Andai kata bidadari di istri saya, mati saya sudah bisa mendapatkan bidadari. Ya, tidak itu begitu. Karena sudah ada modal investasi. Tapi kalau nggak ada investasi, modal bagaimana mendapatkan bidadari itu? Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nikmat oleh takwa lillahi ladina." Sesungguhnya penolong yang bertakwa itu adalah kekayaan. Ketakwaan itu membawa kita ke surga. Di surga itu salah satunya mendapatkan kenikmatan, salah satunya bidadari. Jadi kalau kita tinggalkan istri kita di dunia ini, kemudian menjadi istri orang lain, nggak apa-apa juga. Kenapa? Kita sudah menunjukkan diri mengatakan bidadari. Nah, oleh sebab itu banyak-banyak berinfak, bersedekah. Itulah modal. Kemudian kasus yang kedua, apa kesehatan tadi? Sehat rohani dan jasmani. Masuk ke cinta, iman dan takwa. Bapak boleh nggak? Iman dan takwa itu harus dibuktikan. Kita yakin kepada Allah, buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Asyurah itu biasanya tradisinya menyatui anak yatim. Orang yang menyatui anak yatim itu tandanya orang iman. Kalau mereka lagi berpikir pada dikatakan yang menjadi wala yaqumu ala ta'amil miskin. Jadi kalau rumah itu ya, apa kata orang ini? Tentang anak yatim itu. Apa itu yatim? Yatim yatim malasih. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya padamu.
biasa. Oleh sebab itu kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sudah memperhatikan anak-anak yatim, mudah-mudahan kita ikuti dan kemudian sama-sama kita mencari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikan cepat, ikan kamu. Makin cepat, makin bagus. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bagi Al-Fatihah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Engkaulah yang menciptakan jalan raya, yang menciptakan bumi tempat kami tinggal, yang memberikan rezeki, yang memberikan kesehatan, yang memberikan kehidupan dalam hidup kami. Ya Allah, kasih maha semua kepada Dia dalam pengenalan masyarakat sehat-sehat selamat dari semuanya ya Allah. Kita akan bersihkan ya Allah, jauhkan kami daripada utang-utang kami ya Allah, hindari kami dari kesulitan hidup ya Allah, mudahkan segala apa saja yang berusaha kami ya Allah. Kita dulu ya Allah, yang dosa ampun itu bisa menghapuskan dosa-dosa kalian lalu ya Allah, maka hapuskan dosa-dosa kami semua ya Allah. Hapuskan segala dosa yang besarnya kami ya Allah. Amin. Kami sadar ya Allah dengan dosa itu kami gelisah, dengan dosa itu rezeki kami menyempit ya Allah. Maka sejak dari sekarang ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah, sehat-sehatkan kami ya Allah, bahagiakan kami di dunia dan di akhirat kami ya Allah. Baik Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami ada anak yatim ya Allah, betullah hati kami ya Allah, beri kami hidayah ya Allah, agar hati kami selalu sayang pada anak yatim, agar hati kami selalu memperhatikan anak-anak yatim itu ya Allah. Sebagaimana janji Rasulullah SAW, kami akan menjadi sahabat nanti di surga. Maka jadikanlah kami penduduk surga yang dekat dengan Rasulullah SAW. Amin. Baik Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkailah acara kami ya Allah, yang hadir malam ini ya Allah, berkait hidupnya ya Allah. Amin. Jika selama ini hatinya gelisah ya Allah, maka tenangkan hatinya ya Allah. Jika selama ini dia banyak kesulitan dalam hidup ya Allah, sekarang lapangkan hidupnya ya Allah. Jika selama ini pergaulannya sedikit ya Allah, maka perbanyak pergaulannya ya Allah. Amin. Jika silaturahminya selama ini jauh ya Allah, maka rapatkan silaturahminya ya Allah. Amin. Buatkan persatuan di antara kami ya Allah, tambahkan kasih sayang di antara kami ya Allah, dan kemudian masukkan kami semuanya ke dalam surga yang Kau janjikan. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi
yang kita bisa dapatkan dari tema kita yaitu momentum optimalisasi kesehatan dan iman dan takwa. Ada poin yang kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh guru kita. Mungkin saya sedikit mengingatkan kembali apabila kita meminta apa yang sudah disampaikan selalu sedikit memakan waktu, tapi kita coba ingatkan lagi. Yaitu yang pertama tadi disampaikan puasa Ashura itu menghapuskan dosa kita dari setahun yang lalu. Yang kedua, guru kita mengingatkan yaitu yang paling mahal itu adalah kesehatan. Dan yang ketiga, ikhlas karena Allah. Kalau niatnya cuma untuk dunia saja, maka Allah akan kasih sebagai dunia saja, maka akhirat tidak Allah kasih. Dan yang keempat, jangan pernah iri dan dengki, karena itu akan merusak hati kita. Dan yang kelima, apapun di dunia ini semuanya adalah ujian. Kaya dan miskin itu adalah ujian. Yang dinilai apakah kita bersabar atau bersyukur. Dan yang kelima, jangan pernah sombong. Karena sombong itu adalah kebenaran dan merendahkan orang lain. Yang ketujuh, jangan pikir ataupun pelit. Gunakan harta kita untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, siapa yang menanggung anak yatim, maka nanti di akhirat Allah akan bersatukan dia dengan Rasulullah. Mungkin itu yang bisa kami tangkap dari apa yang dulu kita sampaikan. Kalau tadi bisa dikasih pantun, dikasih pantun gabus, kita tambah dan makannya dengan ikan. Lebih cepat, lebih bagus, biar cepat kita makan. Mungkin itu saja saya sebagai pembawa acara. Maaf apabila ada kesalahan. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei. Saya sini aja, Pip. Acara selanjutnya yaitu amal-amal dan juga diiringi alunan arwah dan ajaran kita. Pada ajaran kita akan berjalan. Terima kasih. Ayo. Alah. Ayo. Dari tadi loh. Ayo.